2021. Pak 2021. Bukan 2021, sebenarnya 2020 itu sebenarnya pembangunan jalan lingkar kayu besar itu sudah selesai mungkin sekarang karena COVID sehingga mungkin ditunda 2021. Tapi secara sebelum itu terlaksana, kita dulu dengan balai jalan dan jembatan yang ada di Maluku provinsi, ini saya bawa ke sini kita mengucurkan dana sebanyak 40 miliar untuk yang jalan tadi yang saya sebut itu. Namun ini kunjungan kerja saya memberikan apresiasi kepada Pak Bupati dan semua masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Bertepatan dengan kunjungan kerja saya, kebetulan ada penaikan bendera di perbatasan antara Darwin dan Indonesia di Pulau Terluar ini. Saya sangat berterima kasih untuk Pak Bupati dan apresiasi kepada Pak Asket di Pulau Terluar. Itu aja. Yang penting pemerintah Provinsi Maluku sangat konsen untuk pembangunan di kayu besar ini mulai dari 2019, 2020, 2021. Pokoknya saya kejar sampai 2024 ini pembangunan jalan kayu besar harus terlaksana. Apapun alasannya, apapun yang kita hadapi, kita tetap menyuarakan ini karena begitu kita ajukan jalan lingkar kayu besar ini, Kepresnya sudah turun. Kepresnya sudah turun. Ini cuma gara-gara teknis saja, teknis yang membuat kita mesti berhadapan dengan anggar di DPR RI dengan tapi saya yakin dan percaya bahwa pembangunan di kayu besar ini, terutama jalan lingkar ini pasti selesai di sebelum 2024. Hanya itu saja dari saya. Masih ada lagi Pak, berkaitan dengan kebutuhan dasar air dan listrik di kayu besar. Air dan listrik sudah. Cuma ada yang dua permasalahan dua kampung itu yang permasalahannya yang kata Bupati pohonnya nggak boleh ditebang. Gimana yang bisa listrik masuk kalau pohonnya nggak boleh ditebang untuk kita tanamkan? Tapi masalah air bersih kita memang fokus untuk kayu besar juga, karena di kayu besar itu tidak ada aliran air sungai, sehingga kita harus mau tidak mau suka tidak suka dengan balai cipta kerja kita akan bangun air bersih dan distribusi air yang ada di sini. Sanitasi. Sebentar. Dari pertama dulu ya. Pak Asisten Deputi, terkait dengan kegiatan kirap kebangsaan yang sudah dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara hari ini, Pak. Langkah konkretnya untuk Deputi bidang perbatasan untuk wilayah Kayu Besar sendiri ke depannya seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, terima kasih. Jadi memang Maluku Tenggara ini ada 4 kecamatan perbatasan lokasi prioritas yang tadi juga sudah disebutkan. Sebagai lokasi prioritas tentunya ini menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan ini, di kecamatan ini. 4 lokasi prioritas. Nah, tentunya sesuai dengan kebijakan pemerintah, bagaimana kawasan perbatasan ini menjadi halaman depan, beranda depan, bukan lagi beranda belakang. Sehingga memang pembangunan akan terus diupayakan oleh pemerintah pusat maupun tentunya juga pemerintah provinsi yang tadi juga sudah disebutkan Pak Gubernur. Yang jelas memang kita secara kebijakan itu diarahkan dalam peningkatan infrastruktur, konektivitas, peningkatan kebutuhan sosial dasar masyarakat yang saya kira hampir semua di kawasan perbatasan itu masalah kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih. Ini yang terus diupayakan untuk ketersediaan di masyarakat. Termasuk peningkatan sumber daya manusia.
dan juga pelestarian lingkungan. Ini yang kadang-kadang juga menjadi persoalan yang harus kita jaga bersama-sama. Bagaimana lingkungan ini bisa dijaga untuk lebih baik dan tentunya bisa dimanfaatkan secara optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Yang jelas memang setiap tahun untuk lokasi prioritas ini ada rencana aksi pengelolaan kawasan perbatasan yang dilaksanakan oleh semua kementerian lembaga dalam rangka pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, khususnya lokasi prioritas. Saya kira ini, Pak. Jadi yang jelas memang kita terus berupaya sampai 2024. Kalau boleh saya sampaikan, dari 222 kecamatan Lokri seluruh Indonesia yang ada di RPJMN, itu 4 di Maluku Tenggara. 4 ada Lokri, sehingga sampai tahun 2024 ini kecamatan Lokri di Maluku Tenggara tentunya akan menjadi prioritas untuk terus pembangunan. Saya kira ini. Terima kasih. Kita masih punya waktu 4 menit. 2 pertanyaan saja ya, 2 pertanyaan. Silakan Pak yang tadi. Yang wartawan saja, wartawan. Oh, ya, wartawan. Silakan. Sikap apa yang dijelaskan dari pemerintah pusat dan gubernur, langkah apa yang perlu ditempuh oleh Pak Bupati dalam rangka menjawab tuntutan masyarakat ini, Pak? Terima kasih banyak. Yang pertama, Pak Gubernur sudah menyampaikan banyak tadi dan barusan lagi ditambah jadi 4 lokasi prioritas yang sudah ditetapkan dalam RPJMN 18 tahun 2020, Kepres 18 2020 itu sudah ditetapkan. Tentu dalam kesempatan yang luar biasa ini, apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gubernur akan kami tindak lanjuti dan disampaikan kepada pemerintah pusat. Tentu segalanya harus melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, dan itu perlu kita sadari betul. Dan soal pendidikan dalam kesempatan ini juga saya sampaikan kepada masyarakat Maluku Tenggara, khususnya masyarakat Kei Besar dan Kei Besar Selatan Barat, bahwa besok ini masih ada kegiatan lanjutan yaitu tarik tali, tetapi di situ ada kegiatan lainnya, yaitu peletakan batu pertama untuk SMK perikanan yang akan dilakukan pada besok hari. Tentu seperti untuk mendukung apa yang barusan disampaikan oleh Pak Deputi. Jadi soal pendidikan, kesehatan, air bersih sudah dijawab semua tadi oleh Bapak Gubernur, dan itu tinggal kita tindak lanjuti. Dan memang seperti saya sampaikan tadi bahwa air bersih sejak Indonesia merdeka di sini masih minum air hujan di beberapa kampung, kurang lebih 3-4 kampung di sini, dan saya sudah maksimalkan itu. Tetapi tadi sudah disampaikan Bapak Gubernur, mudah-mudahan 30 miliar itu kita coba, dan saya hitung Bapak Gubernur, saya hitung kalau dari air Baluruk ke sini memang 30 miliar, tetapi mungkin nanti kita lihat apakah 30 miliar itu untuk Kei Besar Selatan Barat atau wilayah lain di Kei Besar. Jadi sekali lagi soal pendidikan, kesehatan, dan pembangunan jalan, listrik sudah jadi, sudah tidak ada masalah lagi, Pak. Kalau Bapak mungkin kemarin teman-teman media datang pada jam-jam segini bunyi genset yang luar biasa, tetapi hari ini sudah tidak dengar lagi mulai dari bulan Agustus tahun 2020 kemarin. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Silakan Ibu Pina. Ya. Pak, terkait sama jalan, listrik dan lain-lainnya itu sudah terpenuhi. Berbicara mengenai pariwisata perbatasan, berarti kunjungan wisatawan itu membutuhkan transportasi. Mungkin jalan sudah tersedia, Pak, tapi jenis transportasi yang digunakan ini kan di Kei Besar masih susah, Pak. Mungkin dari Pak Gubernur gimana? Kalau tata ruangnya, ya, nanti itu dorong ke kita bantu untuk Tata ruangnya, masuk ke Jakarta. ya, tata ruangnya sudah. Jadi kan Bapak Gubernur sudah membuka ruang itu. Yang pasti ke depan ini bahwa kita harus melaksanakan yang namanya OVOI itu artinya One Village, One Inovasi. Jadi setiap desa itu satu inovasi, dan setiap desa menggali potensi unggulan yang ada di daerahnya. Jadi makanya hari ini harus pemuda-pemuda yang ada di Maluku Tenggara, khususnya di Kei Besar, supaya kemampuan yang mereka miliki kita sekarang, karakter building ini harus dibangun sekarang.
Jangan dikira bahwa listrik semasuk, jalan semasuk, lain-lain baru itu selesai. Kata Bapak Presiden kita, yang pertama sekali adalah SDM, sumber daya manusia. Makanya kita juga bikin sekolah dan lain-lain. Tapi kalau kesadaran itu tidak datang dari anak muda, kita tidak akan mungkin melakukan itu. Sarana boleh disiapkan, itu bukan berarti menjawab semua hal. SDM itu yang paling utama, kata Bapak Presiden kita. Mohon izin Pak Gub, kita masih punya 1 menit, boleh 1 pertanyaan tambahan? Oke, silakan Pak Gires. Terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang disampaikan yang diberikan. Oke, kesempatan kali ini saya ingin bertanya ke Ketua DPR selaku Wakil Rakyat di Provinsi Maluku. Nah ini Pak, untuk Kabupaten Maluku Tenggara sendiri saat ini pembangunan, mungkin Bapak sendiri sudah mendengar atau membaca atau melihat secara langsung kondisi pembangunan di Maluku Tenggara. Mungkin tanggapan dan kebijakan Bapak selaku Wakil Rakyat untuk pembangunan khususnya di Maluku Tenggara, Pak. Ya, jadi apapun yang dikerjakan oleh DPR di Provinsi Maluku pasti searah dengan apa yang direncanakan oleh Pak Gubernur Maluku. Gubernur dan DPR itu adalah satu mata uang, 2 sisi yang tidak bisa dipisahkan. Dan karena itu beliau selalu bawa kami, apa yang beliau sudah sampaikan, kami kembali ke Ambon akan diskusi dengan beliau, merancangkannya seperti apa, sehingga masalah-masalah yang sudah dilihat, disampaikan, itu kami upayakan untuk masuk dalam APBD Provinsi Maluku. Bahkan akan kami berjuang bersama beliau untuk mendapatkan anggaran dari pusat dalam rangka membiayai kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi DPRD tidak bisa jalan sendirian. DPRD ada bersama program yang direncanakan oleh Gubernur Maluku. Saya kira begitu saja ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gub. Statement dari Pak Gubernur. Closing segment. Dari saya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara, saya ini adalah Gubernur Maluku dan saya adalah stabilisator dan dinamisator di seluruh kabupaten kota. Jadi itu kalau saya sarankan kepada seluruh bupati, dan kebetulan bupati yang paling intens dia tiap hari bertemu dengan saya dan selalu konsultasi dengan saya adalah Bupati Maluku Tenggara. Bupati-bupati yang lain agak angkuh karena mereka sudah jadi bupati 2 periode atau selesai, jadi mereka merasa saya lebih tidak paham tentang Maluku pada mereka. Padahal dari kementerian dan presiden sudah menyampaikan kepada seluruh kabupaten kota, kalau mau bangun sesuatu, meminta sesuatu untuk pusat, harus ada rekomendasi dari Gubernur Maluku. Yaitu dengan saya datang ke sini, ini karena hubungan baik saya dengan bupati, dan bupati inilah yang selalu intens berhubungan dengan saya. Sehingga walaupun ini kayu besar ini jauh, saya tetap harus datang di sini. Dan saya minta terima kasih kepada Bupati, saya telah menikmati tadi penaikan bendera di perbatasan, pulau perbatasan. Dan ini adalah memori saya yang saya tidak bisa lupa. Terima kasih. Kalau saya tidak jadi gubernur, mungkin saya tidak bisa menemukan ini. Karena saya bilang ini luar biasa. Apresiasi juga saya berikan kepada seluruh masyarakat Maluku Tenggara, terutama masyarakat Kemsan. Walaupun tertatih-tatih kita jalan dari bawah, hari kita naik mobil, kita jalan, ini luar biasa, membanggakan, membuat kita jadi semangat untuk membangun Maluku lebih baik ke depan. Saya minta kepada pemuda-pemuda tadi itu, membentukkan karakter sangat penting. Kalau dari saya, pembentukan karakter itu ada 3, keberanian, kejujuran, dan keadilan. Seorang gubernur, jabatan gubernur ini adalah amanah. Kalau jabatan gubernur kita sudah menganggap, jabatan bupati kita sudah menganggap bahwa itu anugerah, nanti kita akan salah jalan. Dan itu bisa jadi bencana buat saya, keluarga saya, bupati dan keluarga bupati, apabila bupati, gubernur itu tidak bisa jujur dan tidak bisa adil dalam memimpin kabupaten dan memimpin provinsi Maluku. Saya pesan kepada adik-adik saya, pemuda, harus punya karakter kita. Yang pertama keberanian,
kejujuran dan keadilan itu yang harus melekat di kita punya mindset biar Maluku ini bisa maju dan Maluku ini bisa sejalan dengan provinsi-provinsi lain. Terima kasih juga. Maluku Tenggara adalah kabupaten terbaik dari berapa ratus 500 lebih 500 kabupaten lebih yang ada di Indonesia. Salah satu kemarin yang membuat saya bangga, Maluku Tenggara adalah kabupaten terbaik menurut penilaian dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih Pak Gubernur atas